Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Harapan dan doa saya Bapak Ibu tetap semangat mengiring Tuhan dan tetap kuat menjalani hidup ini, mengerjakan segala sesuatu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena kembali Tuhan berikan kesempatan untuk boleh merenungkan, belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat dari Tuhan itu memenuhi kehidupan kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa renungan pagi ini dipimpin diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca nats kita dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 yang berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang ditabur dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Dari nats ini kita bisa melihat bahwa ada hikmat yang dari dunia, ada hikmat dari nafsu manusia, ada hikmat dari setan-setan. Tetapi juga ada hikmat yang dari atas. Nah, Yakobus mengatakan kita harus menolak hikmat yang dari setan, yang dari dunia, yang dari manusia itu. Tetapi hendaklah kita memiliki hikmat yang dari atas. Nah, tanda-tanda dari orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu dinyatakan dengan jelas di dalam ayat-ayat ini. Kita sudah membahas 3 yang pertama, dan sekarang kita akan masuk di dalam hikmat, tanda-tanda hikmat yang dari atas itu pada poin-poin berikutnya. Nah, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 bahwa tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, ini. Jadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu akan nampak di dalam kehidupannya sifat yang murni itu. Apa yang dimaksud dengan murni di sini, saudara? Itu kalau kita baca di dalam terjemahan yang lain atau versi yang lain, khususnya di sini dari terjemahan lama, dikatakan, tetapi kebijakan yang dari atas itu pertama-tama suci. Nah, jadi murni di dalam Alkitab terjemahan baru, itu dalam terjemahan lama dipakai kata suci. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata pure. Ya, murni atau suci. Nah, jadi yang saya mau angkat di sini, saudara, bahwa orang yang memiliki hikmat dari atas itu
tampak tanda-tandanya. Nah, di dalam kehidupan orang itu akan ada bukti yang nyata dalam bentuk kehidupan yang suci. Nah, saya mau bagi kesucian ini, kemurnian ini di dalam dua wilayah kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah kehidupan yang tanpa dosa. Jadi bagaimana hidupnya supaya murni, supaya suci di hadapan Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jadi kalau kita memiliki hikmat yang dari atas, maka kita akan berjuang untuk mencapai standar kesucian sama seperti Allah. Ini tidak jadi di dalam sekejap, tetapi ini adalah satu kehidupan yang berkembang, yang berproses, yang berprogresivitas di dalam kehidupan kita. Ini berarti orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu akan selalu berjuang di dalam kehidupannya untuk menjauhkan diri dari segala dosa, dari segala kejahatan, dan berjuang untuk memiliki kemudian menerapkan di dalam kehidupannya praktek-praktek kehidupan yang suci, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian gampang kita menilai atau mengukur sejauh mana seseorang itu sungguh telah memiliki hikmat yang dari atas, maka di dalam praktek kehidupannya itu akan terlihat bagaimana di dalam rumah tangganya, dalam relasi sesama anggota rumah tangga, anggota keluarga, kata-katanya, sikap hidupnya, perbuatannya, di dalam pekerjaannya. Kita akan melihat apa yang dia kerjakan di sana, apakah dia mengerjakan di dalam kesucian, mengerjakan sesuai dengan aturan, atau memanipulasi situasi, memanipulasi sistem untuk kepentingan diri sendiri. Saya mendapat satu cerita, saudara. Ada seorang Kristen yang dipercaya untuk menjadi rekanan dari sebuah bank untuk menangani masalah teknik komputer di bank itu. Nah, lalu kepandaiannya itu dia berlaku melampaui apa yang menjadi tugasnya untuk memperbaiki komputer dan untuk memperbaiki sistem. Akhirnya kepercayaan bank itu kepada dirinya dia pakai untuk mementingkan diri sendiri. Lalu dia menciptakan satu sistem yang tidak diketahui oleh manajemen, di mana setiap orang yang menutup rekening itu ada sisa-sisa. Ya, baru saya tahu dari teman yang lain juga yang sempat mempraktekkan itu namanya mencari rupiah. Mungkin ada yang 1.000, mungkin ada yang 10.000, ya besar kecilnya. Tetapi ada orang yang ketika sudah jumlah tertentu itu dia sudah malas untuk mengurusnya ke bank, dan karena itu dibiarkan. Nah, harusnya itu menjadi milik bank. Tetapi orang yang dipercaya oleh bank untuk menangani sistem komputer di perusahaan itu, dia membuat satu sistem sehingga setiap sisa dari rekening yang ditutup yang tidak diambil oleh pemiliknya itu secara otomatis masuk ke dalam rekeningnya dia. Nah, baru dikatakan apa? Setelah diketahui dalam waktu yang tertentu orang ini memiliki uang miliaran di bank itu. Dari mana didapat, kata bank itu kepadanya? Nah, itu karena dari dia menciptakan sistem itu. Nah, jadi ini adalah orang yang berperilaku tidak kudus, tidak suci di dalam pekerjaannya. Pandai, pintar, mampu, kapabilitasnya tinggi. Tetapi hikmatnya adalah hikmat dunia, hikmatnya adalah hikmat manusia yang dikendalikan oleh nafsu, dan bukan hikmat yang dari atas. Karena kalau hikmat yang dari atas itu harus suci. Apa yang menjadi haknya itu dia ambil, apa yang menjadi hak orang lain itu dia tidak ambil bagi dirinya sendiri.
di pemerintahan, di institusi negara ini. Ada banyak orang-orang Kristen, tetapi juga banyak di antara mereka yang harus masuk ke dalam penjara oleh karena melakukan manipulasi dari apa yang dipercayakan oleh negara, oleh masyarakat kepadanya. Nah, jadi itu kehidupan yang suci di dalam segala aspek dan di dalam segala bidang kehidupan harus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Nah, yang kedua, wilayah yang kedua di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu yang harus dijaga kesucian dan kemurniannya adalah motivasi pelayanan, motivasi pengabdian diri kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi kita melihat dari temuan Paulus ini bahwa ada orang-orang yang katanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi motivasi orientasi pelayanan mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk perut mereka, untuk kepentingan mereka. Dan karena itu dikatakan mereka memperdayakan jemaat, memperdayakan orang-orang yang tulus di dalam mereka memberi kepada Tuhan. Pemberian jemaat itu tidak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menjadi kekayaan dan kemuliaan dari pendeta-pendeta itu. Nah, ini orang-orang yang tidak memiliki hikmat yang dari atas karena mereka tidak takut untuk berbuat dosa. Ya, sementara hikmat yang dari atas itu justru suci, murni, tanpa cacat dan tanpa celah. Jadi, kalau saudara itu memiliki hikmat dari atas, maka mari kita tunjukkan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan kita, supaya sungguh-sungguh nyata apa yang murni, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan itu. Nah, yang berikut sebagai tanda daripada orang yang memiliki hikmat yang dari atas adalah dia menjadi orang yang membawa damai atau pembawa damai, atau di dalam istilah populernya itu peacemaker, bukan troublemaker, ya, bukan orang yang menimbulkan kekaduhan, tetapi orang yang senantiasa membawa damai dimanapun dia ada, dimanapun dia hadir di sana untuk membawa kedamaian. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, kemudian pendamai. Nah, ini saya sudah kasih warna tersendiri, bahwa ini tanda berikut yang harus diperjuangkan, dimiliki dan dibuktikan di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas, yaitu bahwa mereka harus menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan hadirkan mereka, baik di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, atau di bidang pekerjaannya. Di sana dia harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi kehidupan kita itu diibaratkan seperti garam yang memberi rasa, yang memberi kenikmatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan karena itu ajaran dari
Markus 9:50 dikatakan, hendaklah kamu selalu berdamai antara seorang dengan yang lain di dalam sepanjang hidupmu, di dalam segala aspek kehidupan. Itu sesuatu yang harus muncul, yang harus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Menciptakan kedamaian, membawa kesejahteraan kepada semua umat manusia, terutama yang berinteraksi dengan dirinya. Tetapi banyak orang tidak paham itu. Ya. Saya berpikir juga di dalam situasi dunia sekarang ini, waktu pertama kali penemu atom itu menemukan atom, dia dedikasikan penemuannya itu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Jadi kepandaian atau hikmat itu dia pakai untuk kesejahteraan umat manusia, kebaikan umat manusia dan alam semesta. Jadi itulah yang namanya hikmat yang dari atas. Tetapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, orang berganti orang, generasi berganti generasi, maka atom ini tidak lagi dipakai untuk kebaikan kesejahteraan manusia, tetapi telah direkayasa untuk menjadi alat penghancur. Kita sudah kenal sejarah dunia, Perang Dunia Kedua itu. Bagaimana Nagasaki dan Hiroshima itu hancur oleh karena bom yang dijatuhkan oleh tentara-tentara Amerika. Nah, jadi harusnya penemuan itu dipakai untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan umat manusia, tetapi orang-orang yang dikuasai dengan hikmat dunia, dengan hawa nafsu dunia, dengan hikmat yang dari iblis, dia mempergunakan kepandaiannya untuk menghancurkan umat manusia, menciptakan kegaduhan dan ketakutan di atas muka bumi ini. Bagaimana di Rusia, Ukraina, bagaimana di Israel, Hamas, ya, Hizbullah sekarang ini, itu dikuasai oleh hikmat dunia, oleh hawa nafsu kedagingan, dan oleh kuasa setan. Sehingga yang ada di dalam hati mereka adalah membunuh, membinasakan, dan melenyapkan. Itu bukan hikmat yang dari atas. Itu bukan anak-anak Allah. Karena dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu akan berjuang, memperjuangkan hidupnya dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk membawa kedamaian. Karena itulah wujud nyata dari hikmat yang dari atas. Nah, kita perlu belajar kepada Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19 berkata, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, jadi Paulus di sini sadar apa panggilan hidupnya. Sadar apa tujuan diberikan Tuhan, pengetahuan Alkitab yang benar itu kepada dirinya adalah supaya dia pergi dan membawa kabar pendamaian itu kepada semua orang-orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. Inilah tandanya orang yang memiliki hikmat yang dari atas, yaitu dia mempergunakan hikmat dan kepandaian untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia, dan untuk pulihnya hubungan antara orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Itulah orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas, akan selalu berupaya untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan perlu sadar dan mengerti ini, kemudian harus mengambil tanggung jawab ini.
mengemban pelayanan pendamaian, supaya di mana saudara hadir, di sana ada kedamaian, ada sukacita dinikmati oleh masyarakat sekitar. Saya punya teman dulu, sama hamba Tuhan, dia melayani di satu komplek. Kami berkenalan, kami suka bermain bersama-sama. Tetapi kemudian hamba Tuhan itu pergi, pindah dari komplek itu. Saya datang ke rumahnya, sudah tidak ada lagi di situ, lalu saya tanya kepada tetangga-tetangga, apa sebab teman itu pindah, padahal dia sudah punya rintisan jemaat di komplek itu. Lalu masyarakat di kiri kanan itu bercerita bahwa masyarakat tidak begitu suka kehadiran Bapak ini, keluarga hamba Tuhan ini, oleh karena selalu menimbulkan kegaduhan. Dengan tukang-tukang sayur itu hampir tiap hari ribut oleh karena masalah-masalah sepele, mungkin tawar-menawar dan tidak tercapai kesepakatan lalu marah. Juga dengan tetangga-tetangga, selalu saja ada masalah-masalah timbul di antara keluarga hamba Tuhan ini dengan lingkungan sekitar. Nah, berarti dia tidak memiliki hikmat yang dari atas. Dia mempergunakan kepandaian teologi untuk kepentingan diri sendiri dan bukan dipakai untuk mendamaikan orang-orang yang bermasalah untuk kembali akur, hidup rukun. Dia tidak mempergunakan pengetahuan teologianya untuk mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah, tetapi dia pakai untuk kepentingan sendiri, bahkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bersalah. Dia menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana dia sedang melayani. Nah, karena itulah saudara, maka orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu akan selalu berjuang untuk mengupayakan dan menghadirkan kedamaian di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana dia ditempatkan Tuhan. Nah, yang berikut hari ini, ya, apa tanda daripada orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan itu? Dikatakan ayat yang ke-17 masih, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, selanjutnya peramah. Kata ramah, tetapi ini peramah. Berarti sesuatu yang dikerjakan oleh orang itu. Ya. Nah, apa peramah itu? Atau apa arti ramah itu? Saya tunjukkan kepada saudara, Bapak Ibu, beberapa ayat dalam Alkitab yang memiliki makna yang sama dengan peramah itu. Nah, di dalam Yosua pasal 2 ayat 12, Yosua berkata, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah. Nah, berlaku ramah artinya peramah terhadapmu, terhadap bangsa Israel, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Nah, jadi di sini kita ketemu satu frasa yang berkata berlaku ramah. Jadi Yosua telah menunjukkan keramahan itu kepada bangsa Israel. Sekarang Yosua meminta sikap yang sama dari bangsa Israel, berlaku ramah terhadap Yosua dan kaum keluarganya. Nah, apa kata ramah itu? Di dalam bahasa Inggris dikatakan, ini King James ya, now therefore, sekarang karena itu, I beg you, aku meminta dengan sangat, atau aku mengemis kepadamu, swear to me by the Lord, bersumpahlah atau berjanjilah kepadaku dengan nama Tuhan, bahwa aku, since I have shown you kindness, karena aku telah menunjukkan kepadamu kebaikan. Nah, di sini kata kebaikan itu disepadankan dengan kata ramah. Berarti ramah itu adalah berlaku baik, bersikap baik terhadap orang lain. That you also will show kindness. Dan karena itu juga engkau harus menunjukkan kepadaku kebaikan kepada keluarga ayahku,
dan memberikan kepadaku tanda yang benar yang dapat dipercaya. Itu bahasa Inggrisnya adalah kindness. Rama artinya kebaikan dalam bahasa Inggris. Nah, diterjemahkan juga ke dalam versi bahasa Indonesia yang lain dikatakan, terjemahan lama Alkitab kita, maka sekarang berjanjilah dengan aku pakai sumpah demi Tuhan. Tegal aku sudah berbuat kebajikan. Nah, jadi kata Rama itu diterjemahkan juga dengan kata kebajikan. Aku telah berbuat kebajikan kepadamu, maka sekarang berbuat jugalah kebajikan kepada keluarga ayah. Nah, jadi kata Rama, ya ini saya mau telusuri dulu ini, kata Rama ini, supaya saudara tahu bahwa Rama itu adalah melakukan bersikap baik, berperilaku baik terhadap orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, atau bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 26, ini Daud berbicara kepada Yonatan, anak dari Raja Saul. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara belajar hubungan antara Daud dan Yonatan itu adalah dua sahabat yang sangat-sangat karib. Dan memang kalau kita belajar di dalam Alkitab itu, bahwa hubungan yang dijalin berdasarkan persahabatan itu lebih kuat dari hubungan yang diikat dengan hubungan darah, katakanlah adik kakak. Bahkan di sini Daud berkata bahwa keramahanmu kepadaku, kebaikanmu kepadaku itu lebih daripada cinta seorang perempuan kepadaku, kata Daud. Atau cinta, kasih sayang yang terjalin antara Daud dan Yonatan itu melebihi kasih sayang atau cinta kasih yang terjalin antara seorang suami dan istri. Suami dan istri bisa terputus hubungannya, bisa bercerai, tetapi persahabatan antara Daud dan Yonatan itu tidak pernah putus. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Samuel itu, hubungan mereka itu sampai lintas generasi. Jadi suatu hubungan kasih sayang yang luar biasa. Ini Daud mengistilahkan dengan keramahan. Nah, di dalam King James dikatakan, I am distressed for you, my brother Yonatan. You have been very pleasant to me. Tuh. Engkau telah berlaku sangat menyenangkan bagiku. Ya, kasihmu, your love to me was wonderful. Kasihmu kepadaku sungguh sangat baik. Surpassing the love of woman. Jadi kasihnya Yonatan itu diistilahkan dengan keramahan. Dan ternyata keramahan itu sama dengan menyenangkan. Nah, jadi orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu, peramah artinya orang itu akan selalu bersikap baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dalam hidupnya tidak ada ungkapan air susu dibalas dengan air ketuban. Tidak ada istilah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak ada istilah pengkhianatan. Tetapi yang ada di dalam diri orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas adalah dia akan selalu menunjukkan kebaikan demi kebaikan kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang sungguh telah berbuat baik kepadanya. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, kalau saudara mau supaya hidup saudara dipenuhi dengan hikmat yang dari atas, atau kalau saudara berkata bahwa saya telah memiliki hikmat yang dari atas, mana buktinya?
Apakah engkau sudah berbuat baik kepada orang tuamu yang sudah sungguh-sungguh berbuat baik kepadamu, ataukah engkau berlaku durhaka kepada orang tuamu? Ada beberapa berita di media sosial, seorang anak membunuh orang tuanya hanya karena masalah kalung milik orang tuanya. Ada anak yang membunuh orang tuanya hanya karena ingin mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Ada anak yang mengadukan orang tuanya ke kepolisian hanya karena masalah harta orang tua yang diklaim sebagai miliknya. Ini bukti nyata di dalam kehidupan kita, susah, bahwa kedurhakaan itu merajalela di antara umat manusia. Saya ingat sedikit ini, mumpung saya ingat ini. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pernah mengeluarkan suatu ketetapan bahwa orang tua tidak boleh memberikan seluruh miliknya atau hak waris kepada anak-anaknya selama dia masih hidup. Karena terbukti bahwa ada temannya yang begitu kaya raya, dan dengan kasihnya yang begitu besar kepada anaknya, dia masih hidup, lalu dia limpahkan semua harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anaknya itu menterlantarkan dia, bapaknya ini, temannya si Lee Kuan Yew ini, akhirnya untuk menyambung hidup, maka dia duduk sebagai pengemis di pinggir jalan. Ketika diketahui oleh Lee Kuan Yew akan kenyataan itu, akhirnya dia keluarkan satu ketetapan bahwa dilarang bagi orang-orang tua selama dia masih hidup untuk melimpahkan harta kekayaannya kepada anak-anaknya, mengantisipasi jangan sampai pengalaman temannya itu menjadi terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi anak-anak mendurhaka kepada orang tua, tandanya dia tidak memiliki hikmat yang dari atas. Dalam persahabatan atau pertemanan, di dalam kongsi, memulai sesuatu pekerjaan bersama-sama, tetapi kemudian di tengah jalan mengkhianati temannya. Ada cerita baru, ya, segar di ingatan saya. Teman diundang untuk mengajar di sekolah di mana teman ini sedang merintis sekolah Alkitab itu. Saya juga pernah hadir di situ untuk mengajar. Dan sekarang status saya masih dosen di sekolah itu. Nah, lalu ada teman karena jauh dan di lokasi itu ada murid beberapa, maka di rumah teman itu, dosen yang datang mengajar itu dibuka kelas sebagai bagian dari STT di mana kami mengajar bersama-sama. Tetapi kemudian teman ini kan dia pikir, ini kan di rumah kita, yang mengajar ya kita. Bagaimana caranya supaya tadinya ini dibawa STT yang lama supaya menjadi miliknya. Akhirnya rancanglah sesuatu dan memang pada akhirnya lembaga itu menjadi miliknya. Jadi awal mulanya kita kelola bersama-sama untuk kesejahteraan bersama-sama, tetapi kemudian disabotase untuk menjadi miliknya sendiri. Ini berarti apa? Dosen ini tidak memiliki hikmat yang dari atas. Gagal untuk membuktikan di dalam hidupnya bahwa dia memiliki hikmat yang dari atas. Karena apa? Karena dia melakukan pengkhianatan, membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Ya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu 3 hal hari ini tanda dari orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Hidupnya suci, dia akan selalu menghasilkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, dan dia akan selalu bersikap baik, bahkan lebih baik lagi kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, kita akan lanjutkan lagi di hari yang akan datang, ya. Tetapi sampai di sini dulu, bahwa kalau saudara itu sungguh-sungguh telah memiliki hikmat yang dari atas, mari kita jangan hanya klaim diri sebagai pemilik hikmat Tuhan, tetapi mari kita tunjukkan, kita buktikan dalam kehidupan kita bukti daripada hikmat Tuhan itu. Dan dengan demikian, hidup saudara dan saya akan menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendapatkan
pengajaran yang lebih jauh dari Yakobus pasal 3, 13-18. Tolong kami Bapa supaya kami mampu untuk menunjukkan di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah memiliki hikmat Tuhan itu dengan selalu menjaga kehidupan yang suci dalam kehidupan dan pelayanan, dengan selalu membawa pendamaian bagi lingkungan di mana kami berada, dan juga dengan selalu membalas perbuatan-perbuatan orang kepada kami dengan kebaikan dan kebaikan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, kiranya termaterai di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan selalu menampilkan diri sebagai pemilik hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.